Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun di pagi hari untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah, selanjutnya kita lanjutkan dengan kegiatan belajar bersama, dengan kegiatan thalabul ilmi bersama, dengan kegiatan ngaji bersama rutinitas kita di Pondok Pesantren Al-Hadid ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Oke, kita kali ini akan mempelajari tentang ilmu hadis, yaitu buku atau kitab mudah menghafal 100 hadis. Nah, sekarang kita sudah memasuki hadis nomor yang kelima tentang kelemah lembutan. Kita langsung masuk ke pelajaran hadisnya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata, diriwayatkan dari Aisyah, qalat, berkata sopo Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rafqa. Innallaha, sesungguhnya Allah itu rafiqun, itu maha lemah lembut, yuhibbur rafqa, dan Allah mencintai kelemah lembutan. Rawu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang kelima ini yaitu tentang hadis kelemah lembutan. Di sini dikatakan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat ar-rafiq. Ar-rafiq itu artinya maha lembut. Bahwa Allah itu maha lembut. Terhadap siapa? Ya terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah. Itu Allah mempunyai sifat ar-rafiq. Nah, buktinya apa? Ya buktinya Allah itu maha sabar, buktinya Allah itu maha pemaaf, buktinya Allah itu maha adil, buktinya Allah itu tidak egois, buktinya Allah itu tidak mudah marah terhadap hamba-hambanya. Buktinya apa lagi? Ya buktinya banyak makhluknya Allah, banyak manusia, banyak hambanya Allah yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, tetapi Allah masih menunggu taubat-taubat hamba-hambanya yang berdosa, yang berbuat maksiat. Nyatanya di dunia ini banyak orang kafir, banyak yang menyekutukan Allah, banyak yang bermaksiat, banyak yang minum minuman keras, banyak yang berzina, banyak yang mabuk-mabukan, banyak yang meninggalkan ibadah. Tetapi Allah tidak langsung marah, tetapi Allah tidak langsung mengasih azab di dunia ini dengan langsung istilahnya dikasih cobaan, banjir bandang, gempa dan lain sebagainya. Tidak, Allah masih menahannya, malah Allah masih menunggu hamba-hambanya untuk bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah, berarti Allah maha lembut, Allah maha sabar, Allah maha pemaaf. Bahkan ahli maksiat semaksiat-maksiatnya pun
kalau dia mau bertobat kepada Allah, Allah pasti mengampuninya, karena Allah mempunyai sifat Al-Ghafur, Allah mempunyai sifat Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Bahkan dikatakan seandainya ada seorang hamba mempunyai dosa seluas lautan, maka ampunan Allah itu lebih luas lagi daripada lautan, bahkan lebih luas dari dunia beserta dengan seluruh isinya. Itu Allah, saking maha lembutnya Allah, saking maha sabarnya Allah, saking maha pemaafnya Allah. Itu Allah. Kan dulu dikatakan, riwayatkan ada suatu kisah, ada seorang pemuda, oke tahu kisahnya? Seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Oke, nah cerita itu. Ya, itu terkenal di kalangan pesantren. Sesudah Seorang pemuda sudah sampai petir, dia mati. sampai petir. Ya kan? Ya, seorang pemuda yang membunuh 99 orang. Tuh, bayangkan, membunuh satu orang saja itu dosanya sudah besar, sudah besar sekali. Apalagi membunuh 99 orang. Wah, dosanya besar sekali. Sudah alamat neraka. Sudah alamat neraka. Bahkan digenapkan menjadi berapa? 100 orang. Kenapa? Si pemuda ini ingin tobat. Kemudian datang kepada seseorang, dikatakan, ya wahai fulan, atau wahai contoh, wahai Oki, aku ini manusia pendosa, aku ini banyak dosanya, aku ini ahli maksiat, suka meminum, suka membunuh, tidak taat, tidak pernah ibadah, tapi aku saat ini pengen tobat, kira-kira kalau aku tobat diterima enggak? Gitu bahasa kasarnya. Terus yang didatangi pemuda ini contoh namanya Oki. Kemudian Oki bilang, wah kamu dosanya besar sekali, kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu telah membunuh 99 manusia, telah membunuh 99 orang, kamu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ucapan seperti itu, mendengar ucapan tanggapan dari Mas Oki itu, pemuda itu langsung marah lagi, marah, nggak terima dengan jawabannya. Akhirnya apa? Akhirnya si Oki itu, orang itu dibunuh juga sama pemuda itu. Ambil pistol langsung dor, ya, ambil pedang langsung dibilas, ya. Akhirnya Mas Oki meninggal dunia. Jadi apa? Setelah dibunuh, jadi berapa yang dibunuh? Jadi 100 orang. Tuh 100 orang akhirnya. Berarti kalau dihitung dosanya semakin besar, semakin banyak. Akhirnya pemuda ini tidak menyerah karena ingin taubat, terus berjalan. Akhirnya dia ketemu seseorang dan dia bertanya, adakah orang yang alim? Lalu orang pembunuh itu dibawa ke tempat orang alim itu. Lalu dia bertanya, kalau dia bisa bertobat. Lalu orang alim itu menjawab bisa, asal dia mau berhijrah dari tempat tinggalnya. Ya, kan? Benar, ya. Benar seperti Mas Oki sampaikan tadi, ya. Jadi pemuda itu berjalan lagi, ketemu dengan orang alim, bertanya. Contoh yang orang alim itu adalah Mas Asep. Mas Asep, ketemu lagi, berbicara lagi pemuda itu. Mas Asep, bisakah aku bertobat? Aku telah membunuh banyak orang. Aku telah membunuh 100 orang. Akhirnya si Asep ini bilang, orang alim ini bilang, bisa, karena Allah itu maha pemaaf, karena Allah itu maha pengampun. Tapi syaratnya kamu jangan tinggal di sini. Kamu, kata Oki, harus hijrah. Kamu harus menemui seorang kiai di sana. Ya, katakannya di sana ada Kiai Bagas namanya. Ya, di sana ada Kiai Bagas yang akan bisa membimbing kamu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di desa sana itu desanya lebih lebih aman, desanya lebih nyaman, lebih sedikit maksiatnya. Kalau di sana kota santri, banyak santrinya, banyak kiainya, banyak orang alimnya, banyak orang solehnya. Maka pergilah kamu ke sana, ke desa itu, ke pesantren itu, untuk ketemu Kiai Bagas, untuk minta dibimbing
bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemuda itu berangkat dari rumahnya menuju ke wilayah atau ke pesantren tempat Kiai Bagas itu tinggal. Akhirnya jalan ya, sambil perjalanan sambil beristighfar mohon Allah, ya astagfirullahaladzim, sambil hatinya ingin bertobat. Akhirnya di perjalanan dilalah pemuda itu jatuh kemudian meninggal dunia. Pemuda itu belum sampai ke wilayah yang dituju, yang ada tempat Kiai Bagasnya, itu sampai malah meninggal dunia di jalan. Akhirnya apa? Akhirnya ya malaikat bertanya itu sama Allah, ya malaikat Israil atau malaikat yang lainnya bertanya, ini kira-kira si pemuda ini diampuni enggak dosanya? Tapi kata Allah, aku mengampuni dosanya. Terus malaikat bertanya, kenapa ya Allah kamu mengampuni dosa dari pemuda ini? Ya, akhirnya apa? Dicek tuh sama malaikat, ya jarak dari tempat yang dia tinggal selama ini yang buat maksiat dengan jarak apa? Tempat yang dituju oleh pemuda itu. Jaraknya itu berapa? Sejengkal lebih banyak dari wilayah yang dituju untuk bertobat. Akhirnya apa? Akhirnya kata Allah, aku mengampuni pemuda tersebut. Tuh, dosanya banyak, membunuh, karena si pemuda ini semangat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu baru pertama kali si pemuda itu melakukan amal baik, melakukan amal soleh, ya, melangkahkan kaki baru mau menuju melangkah ke tempat orang alim tersebut, ke tempat yang di sana banyak orang soleh. Belum sampai ke wilayah sana meninggal, tapi si pemuda itu ingin tobat. Akhirnya apa? Allah ampuni dan Allah memasukkan pemuda itu ke dalam surga. Tuh. Jadi Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun, dan Allah itu sabar. Ya, Allah itu sabar, Allah itu maha lembut. Nyatanya apa? Ya, nyata itu ahli maksiat, banyak dosanya, tapi Allah mau memaafkannya. Beda dengan manusia, ya, kalau ada yang bunuh, kalau ada orang yang marah sama kita atau jolim sama kita, pasti kita lawan, malah kita marah, malah ngomel-ngomel, malah cerewet dan lain sebagainya. Itu makna dari Allah Allah maha lembut. Kan arti lemah lembut itu kan sikap yang menunjukkan sabar. Allah maha sabar, ya, sabar terhadap hamba-hambanya, walaupun maksiat, walaupun banyak ngeluhnya, tapi Allah tetap merangkul atau memeluk hamba-hambanya agar senantiasa kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa mengendalikan diri, Allah rendah hati, Allah maha pengampun. Nyatanya tuh Allah tuh memberikan rizki kepada hamba-hambanya, memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Walaupun hamba-hambanya banyak yang kafir, tetap Allah kasih rizki. Karena ada sifat Ar-Rahman. Orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, orang maksiat, ahli maksiat, jualan minuman, tetap Allah kasih rezeki, tetap Allah kasih fasilitas di dunia ini. Tuh, tapi mahal lembutnya Allah. Kalau Allah nggak mahal lembut, ya udah kasih aja udah dikasih aja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah sayang terhadap hamba-hambanya, walaupun dosa tetap ditunggu oleh Allah untuk bertobat. Dan tentunya Allah juga suka yuhibbur rifqa, yang artinya Allah itu mencintai kelemah lembutan. Artinya Allah itu menyukai hamba-hambanya yang lemah lembut. Allah menyukai hamba-hambanya yang rendah hati. Allah mencintai hamba-hambanya, makhluknya yang senantiasa sabar, yang senantiasa rendah hati, nggak suka marah, nggak egois, nggak sombong. Tuh Allah. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah,
pengen disayang oleh Allah, maka kita harus mempunyai sifat lemah lembut. Lemah lembut kepada siapa? Ya kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang kita, bahkan kepada orang kafir pun kita harus lemah lembut, harus bisa saling menghargai satu sama lain. Itu orang yang lemah lembut. Allah maha lembut dan Allah pun mencintai orang-orang yang lemah lembut. Makanya ayo kita sama-sama mulai saat ini jadi orang yang lemah lembut. Ya, orang yang lemah lembut itu maksudnya bagaimana? Ya, satu jelas ini dikatakan tidak marah saat direndahkan. Jadi kalau ada orang yang suka ngedek, kalau orang yang suka menghina, kalau ada orang yang sukanya nyinyir, ya jangan mudah marah, jangan marah, cuekin saja. Kalau oke dibilangin oke nakal, oke jahat, oke brengsek, ya oke jelek, bau cigong, ya jangan marah. Ya, kalau oke marah sama saja dengan orang tersebut. Oke sama saja dengan orang tersebut. Berarti oke juga sama orang yang zolim, orang yang nakal, orang yang mulutnya lemes, mulutnya cerewet. Tapi kalau oke diem, sabar, nah berarti oke lemah lembut, lebih baik daripada orang yang menghina. Terus contoh lagi, ya, mampu menghargai dan menghormati orang lain, itu orang yang lemah lembut, harus bisa menghargai dan menghormati orang lain. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh songong, nggak boleh egois, harus bisa menghormati satu sama lain. Oki harus bisa menghargai, menghormati Asep. Bagas juga harus bisa menghargai Oki. Jadi saling menghargai satu sama lain, nggak boleh egois. Ya, ada Gunawan seperti itu ya, harus kita hormati juga, harus kita hargai. Nggak boleh songong, nggak boleh egois, mentang-mentang kecil disepelek, mentang-mentang nggak normal disepelek, malah dicuekin, malah dimarahin, malah diomelin. Itu tidak boleh, harus bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Terus selanjutnya, tidak ya melampiaskan kejengkelan kepada orang lain. Artinya apa? Nggak suka marah, jangan marah, jangan suka menghina orang lain, dia suka ngomel-ngomel, jangan suka cerewet, bawel, itu tidak boleh. Nggak boleh jengkel, nggak boleh marah, ya. Marahnya ke siapa, pelampiasannya ke siapa, itu tidak boleh, karena itu tidak mencerminkan sifat lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut itu ya orangnya sabar, ya, nggak suka marah, kan gitu ya. Terus yang selanjutnya, bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan. Tuh, keterbatasan itu berarti kita harus bisa menghargai keterbatasan orang, keterbatasan kita. Yang namanya orang kan punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing, mempunyai kesulitan masing-masing. Kita harus terima. Ya, mentang-mentang Oki seperti ini nggak mau deket-deket sama Oki, mentang-mentang Oki ya sukanya teriak-teriak, sukanya usil, nggak terima dengan Oki, dia nggak mau teman sama Oki, hanya nggak mau bersahabat dengan Oki. Mentang-mentang Mas Rapli super aktif, nggak mau dirangkul, nggak mau ditemenin. Mentang-mentang Mas Bagas ya kadang kejang-kejang, kalau lagi kumat nggak mau berteman dengan Mas Bagas, nggak mau membantu ya mengobati penyakitnya Mas Bagas. Nah itu berarti bukan sifat lemah lembut, itu namanya sifat egois, sifat keras kepala, pengen menang sendiri. Itu nggak boleh. Kita harus bisa menerima keterbatasan diri kita, keterbatasan orang lain, dan menerima keadaan kita walaupun sedang sulit. Ya, kalau ada teman sedang sulit ya kita bantu, saling tolong menolong. Terus ya terakhir, berkata lembut, tidak kasar dan tidak menyakiti orang. Jadi harus bisa menjaga lisan kita. Jadi orang yang lemah lembut itu bisa menjaga lisan. Bisa menjaga lisan, jaga mulutnya, jangan digunakan untuk keluar kata-kata binatang, keluar kata-kata setan, keluar kata-kata tembelek. Jangan suka menghina, jangan suka menghardik, jangan suka marahin orang. Mentang-mentang Oki disebut gendut, mentang-mentang gendut disebut gendut, mentang-mentang si Rapli kayak bos disebut mini bos, mentang-mentang si Asep
apa sukanya ngiler disebut ileran. Itu tidak boleh mulutnya digunakan untuk berkata yang baik, yang sopan, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk berdakwah, menyampaikan ilmu-ilmu Allah, menyampaikan ilmu-ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya dalam bergaul meskipun dengan orang kafir, kita diperintahkan untuk bersikap lemah lembut agar mereka senang dengan agama Islam dan mau masuk Islam. Tuh, dengan orang kafir pun, contoh orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, kita harus lemah lembut. Artinya apa? Harus baik, ngomongnya sopan, ngomongnya tidak kasar, sikapnya baik, ramah terhadap orang kafir. Agar apa? Mereka senang, oh ternyata orang Islam itu orangnya baik, omongannya sopan, enak dengernya. Sehingga apa? Dilalah karena oke baik, karena lihat si Asep baik, ya orang kafir, orang Kristen mau tertarik masuk Islam. Itu yang harus diperhatikan. Allah maha lembut dan Allah pun cinta terhadap orang yang lemah lembut, dan kita harus berubah menjadi orang yang lemah lembut. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad pun itu lemah lembut, paling sabar, ya. Nabi itu orang yang paling sabar, Nabi itu orang yang paling adil, Nabi itu orang yang rendah hati, Nabi itu orang yang paling bisa mengendalikan diri. Jadi setelah Allah, urutan nomor 2 adalah Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut. Nyatanya apa? Contoh, ya, dulu itu ada sekelompok Yahudi pengikut Nabi Musa yang sesat, ya, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu dengan istri tercinta siapa? Siti Aisyah, istri tercinta Siti Aisyah itu sedang jalan-jalan. Di perjalanan, ya, dilalah ketemu dengan sekelompok Yahudi, ya, pengikut Nabi Musa yang sesat, yang benci terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di perjalanan si Yahudi itu mengatakan assalamu alaika, bukan assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum kan keselamatan, kesejahteraan bagi kalian, tapi si orang Yahudi ini mengatakan assalamu alaika. Apa artinya Ki? Assalamu alaika, kematian padamu. Oh benar, ya, kematian mudah-mudahan tertimpa kepadamu. Jadi orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, mendoakan agar Nabi Muhammad itu adalah cepat mati. Terus Nabi dikatain seperti itu, apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Apakah Nabi akhirnya ambil batu terus dibaladung, terus dilempar pakai batu orang Yahudi itu? Tidak. Tetapi Nabi cuma tersenyum manis, ya, dengan kelembutan, dengan lemah lembut, sambil menjawab dengan penuh kelembutan, waalaikum. Artinya apa? Waalaikum. Dan waalaikum aja, nggak usah tambah waalaikum, yang artinya dan juga menimpa kalian, dan juga menimpa kalian dengan lemah lembut, cuman waalaikum. Artinya apa? Ya kalau Nabi mati, dia pun juga mendoakan mati, bukan mendoakan mati. Itu Nabi lemah lembut, nggak marah, Nabi nggak emosi walaupun dikatakan assalamualaikum, malah tersenyum sambil jawab waalaikum. Dilalah Siti Aisyah, istrinya Nabi, nggak terima tuh dengar suaminya dikatain assalamualaikum oleh orang Yahudi. Langsung tuh Siti Aisyah, kan namanya perempuan tuh kalau sudah marah bisa timbul perang kedua. Perang berapa ini Oki? Perang ketiga, ya. Gak terima tuh Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah dengan lantang, dengan emosi bilang ke orang Yahudinya, dijawab kata Siti Aisyah, bal alaikumussamu walaknah atau walaknatu, bal alaikumussamu walanatu, yang artinya bukan hanya itu, tetapi kematian dan laknat mudah-mudahan tertimpa kepada kalian. Tuh Siti Aisyah dengan nada marah, dengan nada emosi jawab kepada orang Yahudi, bal alaikumussamu walanatu, bukan hanya itu, tetapi kematian dan laknat mudah-mudahan tertimpa kepada kalian. Nah, kemudian Rasulullah SAW melarang Siti Aisyah untuk mengatakan hal demikian.
Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hadis di atas ini, asbabul nuzul dari hadis innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Ini asbabul nuzulnya, karena dikatain sama orang Yahudi assalamu alaika, kemudian Nabi dengan tersenyum menyebut waalaikum, tapi Siti Aisyah nggak terima, malah ngatain bal alaikumussamu walan na'tu, ya. Bukan hanya itu, tetapi kematian dan laknat mudah-mudahan tertimpa kepada kalian. Tetapi Nabi Muhammad menegur Siti Aisyah jangan melakukan seperti itu. Artinya apa? Kita harus lemah lembut kepada siapapun. Terhadap orang yang benci sama kita, yang suka ngeledek kita, yang suka menghina kita cuekin saja, nggak usah digubris, ya, nggak usah ikut emosi, nggak usah ikut marah. Sebab apa? Sebab Allah itu maha lembut, Nabi Muhammad juga maha lembut, dan tentunya Allah pun cinta terhadap hamba-hambanya, terhadap orang-orang yang maha lembut, terhadap orang-orang yang lemah lembut. Semoga kita semua senantiasa mempunyai lemah lembut. Artinya apa? Menjadi orang yang sabar, menjadi orang penyayang, menjadi orang pemaaf, menjadi orang yang rendah diri, yang rendah hati, menjadi orang yang senantiasa selalu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan jadi orang yang tidak lemah lembut, ya, sukanya emosian, marahan, gak sabaran, egois, sukanya marah-marah, sukanya merugikan orang lain. Itu jangan. Oke, itu saja kajian hadis pada kesempatan pagi hari ini, pembahasan tentang kelemah lembutan, yaitu bahwasanya Allah itu mempunyai sifat ar-rafiq, mempunyai sifat maha lembut, dan Allah mencintai orang yang lemah lembut. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat lemah lembut. Amin, amin ya robbal alamin. Insyaallah besok kita akan mempelajari hadis yang nomor 6 tentang kezaliman. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.